Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, mari kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah membuka segala pintu kebaikan bagi kita. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين وتابعين وتابع تابعين والصالحين وجميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. ثم إلى جامع أساتذتنا وشيخنا ومن شيخ مشايخنا وخصوصا لله إن جهلا أصوله وفرعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Pagi ini di surah Al-Lahab. Setelah sebelumnya kita bahas surah An-Nasr. Pesan utama di surah An-Nasr kemarin bahwa segala keberhasilan, kemenangan hendaknya kita sikapi dengan bertasbih, bertahmid, sekaligus kita iringi dengan istighfar. Itu saya kira di antara pesan dari surah An-Nasr. Keberhasilan kita sikapi, kita tanggapi dengan bertasbih, memuji asma Allah, bertahmid, kita hamdalah ya, dan beristighfar. Jangan-jangan ada kegembiraan, kegirangan yang melampaui batas yang tidak diizinkan oleh Allah. Kita lanjut ke surah Al-Lahab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Kita baca pengantar penjelasan dari surah ini. Surah ini memberitahukan kegagalan usaha Abu Lahab dan keluarganya yang gigih menentang dakwah Rasul Muhammad. Bahkan seluruh harta yang ia gunakan untuk mewujudkan keinginannya akan hangus tidak berguna.
Di akhirat pun akan sengsara dan akan abadi dalam neraka bersama istrinya yang membantu usaha suaminya. Suatu ancaman terselubung kepada yang melawan arus kehendak Tuhannya. Kesulitan demi kesulitan akan dijumpai sepanjang hidupnya dan akhirnya gagal. Jadi segala upaya untuk menghalangi kebenaran itu pasti akan binasa sendiri. Terus segala tindakan perilaku yang bertentangan dengan kebenaran itu pasti akan binasa. Ya, ini saya kira di antara pesan yang kita tangkap. Baik, kita baca ya. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sungguh ia telah binasa. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sungguh ia telah binasa. Jadi itu ada pengulangannya. Tabbat syada, ada pengulangan tabbat ya. Kemudian diulangi lagi watab. Jadi pengulangan itu menunjukkan makna penyungguhan atau sungguh-sungguh binasa atau sungguh-sungguh gagal. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya sedikit pun maluhu wa ma kasab. Baik kekayaan maupun hasil kerjanya. Jadi baik kekayaan yang dipergunakan untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah dari Abu Lahab itu tidak akan berhasil. Bahkan ya saya salah narong zatalahab. Dia akan dimasukkan ke neraka yang menyala. Wa mro'atuhu dan juga istrinya imro'ah hammalatal hatab yang suka membakar dengan fitnah. Hammalatal hatab. Jadi dia istrinya ini sosok yang suka menjadi kompor. Kompor bagi kasus-kasus suka penyebar fitnah. Jadi suaminya gigih menentang dengan kekuasaan dan hartanya untuk menentang dakwah Rasulullah. Istrinya mengimbangi dengan menebarkan fitnah. Fi jidha di dalam lehernya hablum mimmasad terdapat tali sabut yang dipintalnya. Sekarang kita baca penjelasan dari beliau ayat 1 sampai 2. Surah ini dinamakan Masad atau Tabbat. Jadi selain nama Al-Lahab, surat ini juga namanya surat Masad atau surat Tabbat. Yang khusus menjelaskan kasus seorang penentang Nabi yang gigih yang diberi gelar Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan nama asli ya, tapi nama gelar. Dan ketika Quran bicara bukan nama asli seperti Fir'aun, itu kan nama aslinya bukan Fir'aun, tapi gelar. Abu Lahab nama aslinya juga bukan Abu Lahab. Ya. Itu menunjukkan bahwa kasus itu akan berulang sepanjang masa. Kalau menunjuk nama tertentu itu kasus berlaku pada orang tertentu itu. Tetapi kalau menunjuknya itu pada nama yang gelar, itu bisa terjadi sampai yaumil qiyamah. Jadi kasus itu akan berulang kalau menggunakan nama gelar. Dan kasus Al-Lahab, orang-orang yang gigih menentang dakwah Nabi, itu ila yaumil qiyamah kan terus ada. Ini saya kira. Imam Bukhari menyebutkan riwayat yang menyingkap turunnya surat ini. Waktu itu Nabi pergi ke suatu tempat yang agak tinggi. Setelah sampai di sana, beliau manggil famili dekatnya, di antaranya yang datang Abu Lahab.
Di sana lalu bersabda, "Hai saudara-saudaraku, apakah kamu percaya bila aku beritakan kepadamu bahwa di balik bukit ini telah siap musuh yang akan menyerang kamu pagi atau sore?" Mereka menjawab. Jadi ini kan peristiwa yang Nabi mengumpulkan keluarga besarnya. Berharap supaya kalau keluarga besarnya orang pembesar-pembesar itu sudah percaya kepada Rasulullah, dakwahnya menjadi mulus. Mereka menjawab, kami percaya, kami tidak pernah melihat kamu bohong. Nah, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya. Saya beritahukan kepadamu, bila kamu tetap pada kesesatanmu, kamu diancam siksa neraka yang pedih. Nah, kemudian Abu Lahab itu menjawab gini, Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Celaka kamu Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Jadi itu ungkapan dari Abu Lahab ya. Jadi ketika dikumpulkan di suatu tempat Batha itu yang tinggi itu ada Abu Lahab dan besar-besar Quraisy yang lainnya, sampaikan dakwah. Wah, kalau tidak mengikuti nanti akan begini kan terus saya. Abu Lahab menjawab begini, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad, apakah hanya karena ini? Apa hanya untuk ini? Kami dikumpulkan. Nah, kan akhirnya turunlah surat Al-Lahab. Tabbat siyada abi lahab. Yang celaka bukan Muhammad, tetapi yang celaka adalah kira-kira asbabun nuzul dari ayat ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Dua ayat ini menegaskan kegagalan usaha Abu Lahab menentang dakwah Muhammad dan seluruh usahanya hanya mendatangkan kerugian besar baginya, baik di dunia apalagi di akhirat. Usaha mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya yang berasas tradisi jahiliyah tidak akan berhasil. Ia akan dikucilkan masyarakat, budaknya satu persatu akan meninggalkan yang mengganggu penghasilan yang selama ini didapat. Kecuali bila ia beriman dan bertobat dengan baik, Allah akan menerimanya. Tetapi kalau ambisinya diteruskan, ia akan berhadapan dengan ketentuan Allah yang tidak dapat ditandingi meskipun sekuat Fir'aun dan Qarun atau Qarun dalam kekuasaan dan kekayaannya. Nah ini pesan yang kita tangkap ya. Mungkin kita tidak menjadi seperti Abu Lahab, tetapi hendaknya kita mengambil inspirasi dari kegigihan Rasulullah. Mungkin ada ya di antara kelompok masyarakat itu ada yang berperan seperti Abu Lahab. Tapi hendaknya kita dimanapun berperan seperti Rasulullah. Jadi satu kisah itu kan mengajarkan kita untuk kita mengambil ibroh peran yang seperti apa. Kita menghindari peran seperti Abu Lahab yang menentang dakwah Rasulullah habis-habisan. Tapi justru sebaliknya yang dikehendaki adalah bukan sekedar kita menentang, tidak menentang. Bukan sekedar kita tidak menentang ibroh yang kita ambil. Tapi justru kita berperan seperti yang ditampilkan Rasulullah, gigih dalam perjuangan agama Islam. Saya pesan begini ya, Anda itu dimanapun, itu usahakan menjadi inspirator kebaikan. Anda dimanapun, apakah dan dimanapun itu bukan hanya nanti, bukan hanya nanti ketika sudah lulus. Sekarang ini dimanapun, ya dimanapun kan sekarang maknanya. Apakah Anda sedang di rumah, ataukah Anda sedang di pondok, atau dimanapun. Itu usahakan kalian menjadi influencer. Influencer kebaikan. Karena itu yang terpenting itu. Bagaimana kita ini bisa bermakna. Orang itu kan kalau Anda senyumi, dia juga akan tersenyum. Jadi setidaknya kalian ini membuat suasana di sekitarmu itu menjadi tersenyum.
Kan itu perintah. Kita ya itu perintahnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadilah dan kurnia Allah dan dengan itu semuanya falyafrahu. Hendaknya kamu bahagia. Bahagia itu bukan pilihan. Maka saya katakan kemarin ya. Bahagia itu perintah. Nah, supaya kita bahagia bagaimana? Bahagiakan orang lain. Karena kita nggak mungkin bahagia sendiri. Orang itu nggak mungkin tersenyum sendiri. Pasti senyum saja butuh orang lain. Nah, itu saya berpesan ya. Jadi dimanapun, hendaknya kita ini menjadi influencer kebaikan. Menjadi orang yang mempengaruhi kebaikan orang lain. Setidaknya kita tidak mempengaruhi keburukan bagi orang lain. Kalau kita tidak bisa menjadi influencer kebaikan, setidaknya kita tidak menjadi influencer keburukan. Kita menahan diri saja, itu insya Allah sudah menjadi influencer kebaikan. Nah, ini yang kalau ada dua kisah antagonis begini, satu pihak diperankan Rasulullah, satu pihak diperankan Abu Lahab, maka peran yang kita ambil itu hendaknya peran yang maksimal. Bukan sekedar saya tidak menentang dakwah Rasulullah, tapi justru bagaimana sebaliknya kita menjadi berperan seperti Rasulullah yang mendakwakan Islam. Oke, ini ayat 1 sampai 2. Kita teruskan. Ayat 3 sampai 5. Ayat-ayat ini menjelaskan nasib Abu Lahab di akhirat. Ia telah tercatat sebagai penghuni abadi neraka. Istrinya Arwa, saudara perempuan Sufyan bin Harb, sejalan dengan suaminya yang gigih menentang Rasul. Mereka berdua akan menerima balasan sesuai perbuatan yang dilakukan. Arwa piawai menebar benih permusuhan antar suku dan menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Di dalam ayat ini digambarkan sebagai yang selalu menggendong kayu bakar kemana ia pergi untuk memanas-manasi dan membakar masyarakat. Jadi istrinya Abu Lahab ini digelari Hammalatal Hatab. Hammalah itu kan pembawa, penggendong. Al-Hatab itu kayu bakar. Ini kiasan ya, bahasa kiasan. Kalau bahasa Jawa itu ada istilahnya tumbak cucuan. Ya. Tumbak cucuan itu orang yang selalu kemana-mana itu menebar fitnah, menebar permusuhan. Tumbak cucuan ya bahasanya. Nah, gelar yang disematkan kepada arwah istrinya Abu Lahab itu hammalatal hatab. Orang yang kemana-mana itu menggendong kayu bakar. Menggendong kayu bakar itu maknanya berarti dia memanas-manasi masyarakat. Menebarkan fitnah. Tukang fitnah. Mungkin dia mulutnya manis, kata-katanya manis ya. Karena manisnya kata-kata itu dia didengar kata-katanya oleh masyarakat. Kata-katanya meyakinkan, tapi meyakinkan dalam fitnah. Nah, karena kedua peran itu suaminya gigih menentang. Juga kamu perhatikan ya, di antara orang-orang yang tadi langsung merespon Rasulullah itu kan Abu Lahab. Merespon dengan kata tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana ya. Itu kan Abu Lahab, yang lainnya mungkin diam. Tapi yang langsung merespon spontanitas tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana itu Abu Lahab. Istrinya dilalah itu ya. Memang klopnya begitu ya. Jadi istrinya dilalah orang yang hammalatal hatab. Kemana-mana itu menggendong kayu bakar. Kiasan dari dia kemana-mana itu menebarkan fitnah dan kebohongan. Secara tersirat, surah ini mengandung ancaman Allah kepada mereka yang menentang kehendaknya, menyebarkan hidayahnya bahwa cepat atau lambat mereka akan terkalahkan. Jadi surah ini mengandung ancaman bagi orang yang menentang kehendak Allah,
menentang orang-orang yang menyebarkan hidayah Allah. Abu Lahab penentang Rasul telah mengerahkan segala yang dimiliki sampai keluarganya. Usahanya sia-sia dan hanya menghasilkan penyesalan dan kerugian yang tidak mungkin ditebus. Dan akibat yang diderita di akhirat jauh lebih berat dan lebih menyakitkan. Ini orang kan paling celaka itu kan kalau sudah divonis sebagai penghuni neraka. Dan orang di antara di Quran itu yang divonis sebagai penghuni neraka itu kan Abu Lahab dan keluarganya. Itu belum mati saja itu sudah divonis ya. Taat dan membantu usaha suami bagi seorang istri adalah perintah agama. Tetapi kalau usaha itu bertentangan dengan agama, maka seorang istri tidak boleh tinggal diam tanpa dipikir ia akan terbawa dalam siksa yang menyedihkan. Dalam hal ini Fir'aun dapat dijadikan teladan yang baik, meskipun ia berada di bawah kekuasaan Fir'aun, namun ia tegar memegang keyakinannya. Akan sangat baik setelah membaca surah ini berdoa di 25, GS 25, 65 sampai 66 itu apa ya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Prof. Zaini Dahlan mengajarkan setelah kita membaca doa membaca surah Al-Lahab ini kita tutup dengan doa. Karena di situ ada kandungan makna keluarga yang dicela oleh Allah. Nah, kemudian kita respon dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini benar enggak? Surat ke-25. Surat ke-25 ayat 65. Surah ke-25 66 sampai 65 itu apa? Surah ke-25. Al-Furqan 66 sampai 65. 65 sampai 66. 65. Oh, beda ya. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana 'urama innaha sa'at mustaqarr wa muqam. Oh, beda ya. Rabbana hab lana min azwajina. Jadi setelah kita baca surat ini kita dianjurkan untuk membaca doa Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ini karena respon kita terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Jadi di akhir beliau berpesan, kita jangan sampai mengikuti seperti istrinya Abu Lahab. Tapi kita mengikuti atau supaya istri kita itu diinspirasikan untuk mengikuti seperti istrinya Fir'aun. Meskipun di bawah kekuasaan paling zalim sekalipun, tapi dia tegar memegang keyakinannya. Ketaatan kepada suami itu sepanjang tidak membawa kemaksiatan. Tapi kalau diperintahkan maksiat maka fala sam'a wala ta'at. Bukan perintah agamanya begitu ya. Yang perlu diperhatikan, menentang Allah berarti menyengsarakan diri sendiri. Dunia akhir. Kedua, bertakwa kepada Allah itu jalan keselamatan yang menyeluruh. Kita baca di lembar berikutnya ya. Abu Ayyub meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa ada di antaramu yang dapat membaca seperti Al-Quran dalam semalam? Barang siapa yang membaca Allahul Wahidus Somad, ia telah membaca seperti Al-Quran. Yang dimaksud adalah surah Al-Ikhlas. Ya. Nanti kita akan lanjutkan di surah Al-Ikhlas. Membaca seperti dari Quran. Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Tuhanku, cerahkan dengan karuniamu sesaknya dada ini agar tegar dan lapang. Yang terjal berubah landai,
yang berat terasa ringan. Lapangkan ya Allah yang sempit dan buntu. Cairkan yang liar dan beku ini, agar bahtera menerjang garang. Ya Allah, urai lisanku yang keluh, sikap bahasaku yang kaku, agar mereka tahu apa yang ku mau. Toha ayat 25. Saya kira ini yang kita bahas dari penjelasan guru kita, Prof. Dani Dahlan. Kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.